Tambuy sa utol Tunggu ka. satu 500-nya. 500 sa pula. Pas bete. Pas. So kalau Tribuners, bersama saya Joy, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Sebagian besar warga di desa Simardangiang, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Taput, menggantungkan hidup pada tanaman endemik kemenyan yang dalam bahasa daerah setempat disebut hamicon. Turun-temurun hasil tanaman itu menjadi pendapatan utama bagi masyarakat sekitar. Selain itu, masyarakat yang kini sudah dikenal dengan masyarakat hukum adat Simardangiang menanam tanaman tahunan lainnya serta hortikultura, misalnya pohon durian, jengkol, petai, kopi, kakao, padi, jagung, dan tanaman lainnya. Daerah yang berada pada ketinggian 700-an ternyata masih dikelilingi hutan yang disebut dengan hutan Simardangiang. Pada tahun 2022, usulan dan pemetaan partisipatif yang telah melalui berbagai pertemuan sudah mulai. Pada tahun 2023, usulan sekitar 6.500 hektar sudah dilayangkan masyarakat hukum adat ke Bupati Tapanuli Utara dan KLHK. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan memberikan SK pengakuan masyarakat hukum adat dengan luasan lahan 5.800-an hektar dan akhirnya KLHK memberikan SK kepada masyarakat hukum adat setempat seluas 2.917 hektar. Bagaimana keseharian petani kemenyan dalam memenuhi kebutuhan hidup, membesarkan anak, merawat budaya turun-temurun dan menjaga kelestarian hutan? Simak penuturan Martimbun Sihombing, 55 tahun, warga yang tinggal di Dusun Lumban Gonting, Desa Simardangiang kepada Tribun Medan. Ako na meron na kami dong. Ay, peng namin tuso. Super ini. Nanti kita lihat yang supernya. Sabar dulu. Ya. Sabar dulu Bang Yusuf. Ini nanti kan dipilih lagi nih. Sortir lagi ya. Disutarkan lagi nih seperti ini dia nanti barangnya. Bisa dilakukan proses untuk menyuplai. Tambuy sa utol Tunggu ka. satu 500-nya. 500 sa pula. Pas bete. Pas. So kalau dia mang TV di sa utol la. Juta bete. Oh 500 satu soalnya mah. Ang 500 sa pula tapi masih rugi.
Ya, kau mau pakai mahon, daun. Pitu bulan mo. Iya. Pakai daun. Pitu bulan mo di batangnya. Saat tu nang jadi semua. Pasti leonan ini. Tala ada contoh na putu na. Tadi lihat kita. Tapi jadi sentuh. Misalnya, Trigger tawang. Trigger. Trigger itu satu. Trigger. Gal. Ini Siregar nih. Trigger 3 juta. Ayo. Trigger aja. Bahasa Batak. Kemarga. Enak ke pesta sa tao. Setahun ini mah. Tao mo. Salah nak. Kaya mata naman yan na di ba naharado? So larong di para sa kota na sa dito rin dito. Kasi mo mabikot ka din ka peng. Betul sekali. Tapi mabuju ka rin. Soal perpatihan, kenapa disebut perpatihan, Pak? Perpatikan itu istilahnya namanya itu kita untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terlebih di tombak atau di hutan, yang mana setiap warga desa Simardangiang setiap pagi itu harus melaporkan kemana tujuan dia, Oke. ke tombak mana dia, supaya kita tahu lokasi dia itu hari ini berada di mana. Apakah dia istilahnya mengaluak, apakah dia mangguris, apakah dia ke sawah. Terlebih pada umumnya itu Merhaminjung itu wajib dilapor setiap pagi supaya kita tahu di mana posisinya. Itu positifnya. Siapa tahu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tombak sana, mungkin dia entah jatuh entah apa tidak pulang, otomatis nanti perpatikan apabila nanti ada laporan dari keluarga yang bersangkutan tidak pulang-pulang, otomatis perpatikan sekali 24 jam kita harus menengok ke lokasi dia. Nah, kalau seperti yang tadi ada disebut mengaluak itu mengambil kemenyaannya kah? Ya, Oke. mengambil Kalau mangguris itu untuk membersihkan pokoknya supaya ada yang ditunggu untuk mengaluak. Nah, berikut Pak, ini kan salah satu daerah yang masih mempertahankan kearifan lokal soal perpatihan. Nah, menurut Bapak setelah adanya perpatikan ini khususnya untuk perkebunan atau hutan Hamijun ini, apakah memang sistemnya lebih bagus atau gimana? Ya pasti lebih bagus. Pasti lebih bagus ya. Tingkat pencurian itu minim. Minim ya? Ya. Tingkat pencurian minim. Lantaran perpatikanlah yang menjaga hak pencurian di lapangan, di tombak. Oke, ini kan soal kepemilikan masing-masing keluarga. Ya. Itu bagaimana kepemilikannya? Apakah memang perpatikan sendiri juga mengetahui siapa saja pemilik lahan ini begitu? Betul. Perpatikan itu pasti mengetahui sampai batas mana milik pribadi masyarakat di Simardangiang ini. Nah, ada tadi dua kelompok Bapak sebutkan, ada kelompok Naposo sama dengan kelompok yang Sormatua. Ya. Nah, itu mulai kapan diberlakukan itu Pak? Itu mulai ratusan tahun yang lalu. Oke. Nah, ini kan kedua kelompok ini kan akan bertumbuh. Yang Naposo Bulog bisa menjadi Sormatua. Ya. Kemudian gimana regenerasi itu? Generasinya ya tidak silih berganti. Oke. Tidak silih berganti. Ibaratnya nanti dari ibu saya ke orang tua saya, ke saya sendiri, ke anak saya. Oke. Itu berkelanjutan. Nah, sejauh yang kita ketahui dalam masyarakat adat Batak, khususnya petani kemenyan, itu ada namanya, kalau di Parmonangan itu ada marhotas ya, memberangkatkan para petani kemenyan. Ya. Nah, kalau di sini sendiri apa namanya Pak? Itu parung-parung. Parung-parung ya. Nah, boleh disebutkan kira-kira bagaimana prosesi parung-parung ini? Acaranya gimana itu?
Ya parung-parung itu kan gini. Ya, kita laki-laki pergi martombak. Oke. Nanti istri kita tanpa sepengetahuan kita itu nanti membawa kita gurgur namanya. Oke. Kalau dalam bahasa Batak. Oke. Kita gurgur. Itulah nanti diantar istri kita ke tempat kita kerja tanpa sepengetahuan kita. Nah, secara simbolis supaya rezeki juga Ya, bertambah supaya- ya, gurgur begitu ya. Supaya pokok kemenyan yang kita gurus tadi itu menghasilkan banyak gurgur namanya. Oke, melimpah begitu. Melimpah. Nah, dari pengalaman Bapak, tentu Bapak kan sudah sejak anak-anak ikut petani kemenyan. Apakah memang selain mempertahankan tradisi lokal di sini sebagai pohon endemik, apakah memang ini mencukupi untuk kebutuhan keluarga, Pak? Ya sebenarnya apalagi di kampung Semardang ini bukan hanya dari kemenyan aja sebenarnya. Dari pertanian sawah, berladang lah ya, padi, ada juga coklat, ada juga pokok durian, ada juga pokok petai, ada juga pokok jengkol. Cuman pada umumnya masyarakat desa Semardang itu identik dengan marhaminjon. Artinya desa Semardang yang ini juga sedang menjaga kearifan lokal, Pak ya? Ya betul. Kita tidak mau istilahnya menebang pohon mengganti yang lain, tetap kita mempertahankan pokok kemenyan. Nah, kan soal itu kan bakal ada kemungkinan pohon-pohon kemenyan itu akan diganti dengan pertanian lain. Nah, ketika menebang pohon kemenyan itu apakah perpatihan juga turun tangan? Betul. Selama ini kan kita dari pihak perpatikan ya, kita tetap mengingatkan warga desa Semardang supaya jangan menebang pohon sembarangan. Oke. Satu, pokok kemenyan itu tetap kita prioritaskan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terlebih di desa Semardang yang ini. Nah, tradisi perpatian ini sudah sejak lama, Pak ya. Sejauh pengetahuan Bapak itu bisa diperkirakan berapa? Sudah ratusan tahun. Ratusan tahun ya. Nah, turun temurun dari nenek moyang ya. Nah, orang Bapak kan sekarang selain menjaga kearifan lokal dan juga sebagai mata pencarian bergantung ke kemenyan. Nah, orang Bapak kan sekarang sudah mendapatkan SK nih. SK ya, hutan adat ya. Nah, tapi belum semua kan gitu. Nah, kira-kira apa yang harapan orang Bapak sendiri untuk pemerintah supaya mengiyakan seluruh usulan itu, Pak? Yang kami harapkan terlebih masyarakat di Semardang ini, yang pertama satu, martombak itu kan pekerjaan, tapi selama ini martombak tidak diidentifikasi sebagai kerja. Sebenarnya kalau kita secara saya pribadi ya, kalau martombak itu identik sama dengan kita bekerja di perusahaan, contoh di pabrik. Lantaran kan dari situ kita berpenghasilan. Menurut saya ya, seyogianya kalau bisa pemerintah untuk mencanangkan supaya bisa martombak itu dibikin jenis pekerjaan tetap, supaya bisa nanti kita menjaga, apalagi resiko pekerjaan kan paling tinggi. Maksud kita tadi, kalau di perusahaan kan ada istilahnya semacam jam sostek lah ya. Jam sostek, BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Jadi maksud saya kalau bisa martombak itu dimasukkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan gitu. Ke dinas sosial di Sinaker, supaya dibuat ini sebagai jaminan gitu. Jaminan. Oke. Sebab kecelakaan paling rawan itu adalah marhaminjon. Lantaran kita kan otomatis kan di hutan satu, kita memanjat. Sementara alat kerja kita itu tradisional. Oke. Kembali seperti tadi, Pak. Berapa jumlah penduduk di sini yang masuk dalam perpatihan ini, Pak? Semua. Dan berapa jumlahnya, Pak? Sekitar
186 keluarga. Oke. Yang muda berapa? Yang Naposo tadi? Diperkirakan. Kalau yang muda itu sekitar 15%. 15% dari yang keseluruhannya. Nah, itulah kaum Naposo lah. Naposo. Selebihnya yang sudah berkeluarga lah. sudah berkeluarga. Tapi pada umumnya masyarakat di sini bisa mencukupi kehidupannya, menyekolahkan anak dari sini, Pak ya. Betul. Artinya Ya, semua memang ya masyarakat di Sumerdang yang ini ya terpaksa dari situlah lantaran cuman itunya mata pencarian kita di Sumerdang yang ini. Nah, ini kembali soal harga, Pak. Sampai saat ini apakah Perpatihan juga turun tangan untuk mencari misalnya orang-orang yang bisa menampung ini dengan harga yang lebih layak? Untuk sementara ini pernah juga kita usulkan supaya Perpatikan untuk mencari toki-toki yang membeli dengan harga yang memadai kita bilang, tapi jangkauan kita dari Perpatikan Belum ya? sampai ke situ. Oke. Nah, kalau di sini grade paling tinggi sama paling bawah berapa harganya rentangnya? Yang paling murah itu berapa? Yang paling murah itu sekitar 40 lah. 40.000. 40.000. Yang paling mahal grade A-nya Sekitar 350.000. Masa 350.000. sekarang ini ya. Nah, satu keluarga itu bisa menghasilkan sekali pergi ke hutan itu berapa kilo, Pak? Kalau seminggu dirata-ratakan per keluarga di kampung kita ini sekitar 5 kilo. 5 kilo. Berarti estimasinya berapa itu? Berapa juta? Sekitar kalau dia mengguris, kalau ya palinglah sekitar 500-600 ribu satu minggu. 600.000. Dan itu punya resiko ya, Pak ya? Ya. Kalau di hutan sendiri masih sering ketemu dengan harimau Sumatera atau bukan? Kalau harimau Sumatera ya tidak ada, tapi kita jarang ketemu. Tapi kalau untuk endemik mawas sama beruang ya Sering ya. masih sering ketemu. Tapi warga sini punya cara tertentu untuk bisa berdamai dengan mereka ya. Betul. Nah, itu makanya tadi kita kalau bisa jangan sampai merusak lingkungan. Lantaran kan itu juga yang kita jaga. Kita harus bekerja sama dengan satwa-satwa yang ada di kampung ini. Artinya ketika kita merusak, kita pun bakal dirusak mereka ya, juga. Pasti itu. Kalau Bapak sendiri itu punya anak merantau juga ya? Ya, betul. Punya anak merantau. Gara-gara Hamicun ini bisa merantau ya? Ya. Artinya bisa menyekolahkan anak karena... Ya, betul. Punya anak berapa, Pak? 3. Semuanya sudah selesai sarjana? Sarjana udah selesai 1. Yang 2 memang orang itu nggak mau sekolah. Udah sempat juga masuk ke Unimed tapi nggak mau. Tapi sekarang udah kerja semua Pak ya. Jadi Bapak sama Ibu tinggal di... Iya, betul. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.